Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Belum tentu orang yang berpendidikan tinggi lebih baik daripada orang yang berpendidikan rendah. Ada orang yang berpendidikan tinggi tapi akhlaknya tidak baik. Tapi ada orang yang pendidikannya rendah tapi akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Saya belum lama ini pernah naik gokar ya. Gokar. Yang nyupirin itu anak muda. Tapi saya lihat dari kata-katanya luar biasa, lembut. Artinya ya emang supir-supir ini emang biasanya emang ramah ya. Tapi saya lihat ini beda ya. Ini beda, luar biasa kata-katanya. Menghargai kita ngobrol sama-sama. Saya juga ikut ngobrol. Ini dari kata-katanya ini luar biasa. Dia lembut. Ini ya hati sumbernya ya, hati sumbernya. Jadi belum tentu orang yang kaya lebih mulia daripada orang yang miskin atau orang yang nggak punya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak orang yang pinter tapi orang Jawa bilang minterin ya kan, sehingga banyak korupsi dan sebagainya. Tapi ada orang yang tidak terlalu pandai tapi dia jujur, pendakwahnya baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah yang menjadi tujuan kita berpuasa. Nah, jadi Allah menyuruh kita untuk berpuasa ya, menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Puasa itu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal ibadah itu kemudian menghasilkan outputnya, hasilnya adalah muttaqin. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, agar kamu bertakwa. Nah, di sini kita lihat ya, ada kata-kata la'allakum tattaqun. Untuk mencapai derajat takwa ya, bagaimana puasa yang bisa menghasilkan derajat takwa? Di sini kata-kata la'allakum, artinya kita harus ada kesungguhan ya. Kesungguhan dalam puasa, dalam siam itu sungguh-sungguh, sehingga kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Ada orang yang berpuasa tapi puasanya asal-asalan, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kam min shaimin lail salahu min siyamih illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa di puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, ini tidak menghasilkan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Jadi banyak orang yang berpuasa juga tapi nggak dapat apa-apa. Setelah pas Ramadan ya kembali lagi seperti semula, ada kemaksiatannya dan sebagainya, tidak ada perubahan. Nah, ini kita lihat ya. Dulu kita puasa, sudah merasakan beberapa kali puasa, bagaimana setelah puasa? Bertambahkah iman kita? Bertambahkah ibadah kita? Bertambahkah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita akan masuk ke sebuah bulan yang di situ kita akan memasuki suatu waktu arena diklat ya. Pendidikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, arena tarbiyah kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah
yang ketika kita sungguh-sungguh melakukan ibadah itu, ibadah puasa, maka hasilnya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa. Kita meningkat ketakwaannya. Nah, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam ibadah puasa, dalam ibadah Ramadan? Salah satunya ada sebuah hadis Nabi. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, mendirikan Ramadan dengan qiyam, dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dengan ibadah-ibadah puasa, ibadah-ibadah di malam hari ya. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ini artinya kita bersungguh-sungguh mendirikan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sholat ya, dengan ibadah-ibadah lainnya, dengan baca Quran dan sebagainya. Ini sabda Nabi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, man qama Ramadanan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya, mengqama, kita mendirikan Ramadan ya, dengan sholat, baca Quran dan seterusnya, maka kita akan diampuni dosanya. Ini bagian dari orang yang bertakwa. Jadi kita akan lulus menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini syaratnya adalah kita bersungguh-sungguh mendirikan Ramadan. Kemudian juga dalam hadis lain dikatakan man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang siam, man shoma Ramadanan, siapa-siapa yang siam, berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa melihat ya, man shoma dan man qama, siapa-siapa yang saum, siam ya, siapa yang siam pada bulan Ramadan, siang harinya siam, malamnya qoma, qiyam, mendirikan Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya penuh banyak ibadah, ada qiyamul lail, ada baca Quran, salat tarawih dan seterusnya. Amalan-amalan Ramadan, amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada itikaf dan seterusnya, maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tadi siangnya siam, malamnya qiyam Ramadan, siam Ramadan dan qiyam Ramadan. Inilah yang akan menjadi la'allakum tattaqun. Nah, ada beberapa amal yang perlu kita lakukan dalam bulan Ramadan agar kita menjadi tadi orang yang bertakwa, supaya Ramadan kita tidak sia-sia nantinya.
agar Ramadan kita menghasilkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal pertama adalah tingkatkan sholat kita. Tingkatkan sholat kita. Kita biasa sholat 5 waktu. Ya, misalnya nih, sholat 5 waktu, hanya di hari lain mungkin kita hanya sholat 5 waktu tanpa diikuti dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka dalam bulan Ramadan nanti kita coba tingkatkan, ya. Kita coba tingkatkan sholat kita yang bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, seperti misalnya sholat rawatib. Ya. Sholat rawatib ini sholat yang mengikuti sholat wajib. Apa saja itu? Apa saja sholat rawatib? Masih ingat dulu kita mengkaji tentang sholat ya, sholat-sholat sunnah? Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Tambah 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. Dan 2 rakaat setelah sholat isya, ada 12. Jadi kalau tadi nggak sempet 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Lakukan ini seumur hidup kita. Seumur hidup kita lakukan ini, sholat sunnah rawatib. Ada kalau dalam kitab fikih sunnah, ada juga bisa 4 rakaat sesudah zuhur. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib terkait dengan zuhur ini bisa 4, bisa 6. Ya. Bisa 4, bisa 6, bisa 8. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur. Jadi 12 ya. Tadi minimal 12 ya. 10 sampai 12. Kemudian ada sholat mutlak, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum asar. Jadi dia bukan rawatib, tetapi di waktunya dilaksanakan sebelum asar, sebelum sholat asar. Jadi seperti sholat rawatib, tapi bukan rawatib. 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, jadi tadi 12 tambah 4, 16. Kalau tadi sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, berarti 14 tambah 4, 18. Gitu. Ini baru sholat rawatib dan sholat mutlak tadi. Kemudian ada sholat syuruk. Nah, sholat syuruk sudah kita biasa laksanakan ya. Syuruk ini awal waktu duha. Kira-kira jam 6 ya. Kira-kira jam 6 pagi. Awal matahari terbit, ini sholat syuruk. Siapa yang sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian tidak beranjak dari tempatnya dengan baca Quran, dengan zikir, dengan ta'lim dan sebagainya, bisa. Kemudian sholat 2 rakaat ketika sudah masuki waktu syuruk, maka pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sama dengan pahala haji dan umroh, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dan umroh. Nah, bukan berarti kalau saya udah sering haji dan umroh dengan sholat syuruk, bukan demikian. Pahalanya ya, ganjarannya yang sama dengan
haji dan umroh, sama dengan pahala haji dan umroh. Nah, ini sama, luar biasa kan? Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah itu maha murah, istilahnya pahala itu Allah itu sangat murah kalau kita mau bersungguh-sungguh. Mau bersungguh-sungguh. Kemudian sholat duha, ya. Sholat duha ada di tadi kan suruk itu awal duha, ya. Sholat suruk itu adalah awal duha. Kemudian ada sholat duha itu bisa dilakukan di pertengahan duha. Pertengahan duha. Antara sekitar jam 8 sampai jam 10. Pertengahan. Bisa 2 rakaat sampai 8 rakaat. Kemudian akhir duha. Akhir duha bisa jam 10 sampai jam 12-an sampai zuhur. Ini juga masih waktu duha. 2 sampai 8 rakaat. Nah, ini surat duha. Ya. Kemudian malam, ya. Qiyamul lail, surat malam, tahajud. Ada surat tahajud, surat hajat, surat istikharah, ya. Jadi ini amal-amalan sunat sunnah yang perlu kita perhatikan, ya. Bisa dilaksanakan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Yang dengan ini mudah-mudahan, ya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayanya kita bersungguh-sungguh dengan ini. Ini amalan pertama, tingkatkan salat kita. Tingkatkan salat kita. Bukan sekedar salat 5 waktu saja, tetapi juga diikuti dengan salat sunnah yang lainnya. Ini yang pertama, amal pertama, tingkatkan salat kita. Amal kedua, tingkatkan bacaan Quran kita, ya. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Nah, jadi dalam bulan Ramadan kita upayakan, ya, paling tidak itu sekali khatam di dalam bulan Ramadan, ya. Itu paling tidak lah sehari berarti 1 juz, ya, 1 juz. Nanti kalau Ramadannya 29 hari berarti ada 1 hari yang 2 juz. Di awal-awal ini kan masih semangat biasanya, semangat, ya, semangat sebanyak-banyaknya, sekuat sampai kita, ya, sekuat kita, semampu kita. Nah, jadi kalau 1 hari 1 juz berarti selama bulan Ramadan khatam sekali. Kalau kita ingin khatam 2 kali berarti sehari 2 juz. Kalau kita ingin khatam 3 kali selama Ramadan berarti 3 juz dan seterusnya. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz dan seterusnya. Ini mana yang kita pilih? Ya mungkin 1,5 kali, mungkin 2 kali, mungkin 2,5 dan seterusnya. Ya, ini tergantung kemampuan kita. Tapi intinya kita adalah bersungguh-sungguh dengan meningkatkan bacaan Quran kita. Ramadan kita gunakan untuk meningkatkan bacaan Quran kita. Yang ketiga, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan infak kita. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, tetapi beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Rasulullah itu paling dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika di dalam bulan Ramadan. Nah, ini coba kita tingkatkan 3 amal kita ini, ya. 3 amal ini kita tingkatkan sehingga kita bisa mendapatkan tadi la'allakum tattaqun. Dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal kita kan mendapatkan pahala 1 amal kebaikan itu kan mendapatkan pahala 700, ya kan. Tapi ketika bulan Ramadan
tentunya dikalikan 10 lagi. Kan ayatnya dalam Quran, satu kebaikan itu seperti satu bulir benih, ya kan? Satu benih menghasilkan tumbuh 7 tangkai. Satu tangkai menghasilkan berapa? 100. Sehingga pahalanya berapa? 700. Nah, di dalam bulan Ramadan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Berarti 700 kali 10, ya kan? Itu berlipat-lipat. Ini kalau kita hitung-hitungan pahala, ya. Kalau kita hitung-hitung pahala, ya berlipat seperti ini. Ini artinya ya kita demikian murah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita selama bulan Ramadan. Sehingga ini adalah satu kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amal-amal tadi, sehingga biar Allah limpahkan kepada kita ganjaran yang begitu banyak atas pahala-pahala kita. Ya mungkin kita tidak menghitung, tapi semua dicatat oleh malaikat. Semua tercatat. Ya, tidak ada satupun amal kita yang tidak dicatat. Bukan hanya amal kebaikan, tapi juga amal keburukan. Nah, coba kita dalam bulan Ramadan ini kita hapuskan amal-amal keburukan. Kita bangun amal-amal kebaikan, kita hapuskan amal-amal keburukan kita. Kita jauhkan, supaya kita juga terlatih selama di luar Ramadan.